Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan dalam hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi ke Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapi kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan-Mu. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka kitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 1 Yohanes 4 ayat 20 dan 21. Saya bacakan. Jika seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jemaat dikasih Tuhan, firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa supaya kita, yang orang-orang yang mengasihi Allah, kita juga harus mengasihi saudara kita. Jadi kalau seorang mengatakan mengasihi Allah tapi dia benci saudaranya, ia pendusta. Ya, dan pendusta ini ingat bukan hanya di hadapan manusia, di hadapan Tuhan dia sedang berdusta. Nah, jadi kalau orang itu mengatakan mengasihi Allah tapi benci saudaranya, sesungguhnya dia tidak mengasihi Allah. Karena enggak bisa dipisahkan. Sepertinya hukum kasih yang mengatakan kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Ya. Dan hukum yang kedua itu yang sama dikatakan dengan yang pertama, yaitu kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, di sini kita tidak bisa memilih, aku lebih memilih mengasihi Allah, tetapi tidak bisa dengan saudaraku. Nah, bicara saudara, ini bukan berarti hanya saudara kandung. Ya. Saudara ini sesama kita. Yang bisa saudara seiman, bisa saudara sebangsa setanah air, ya bisa saudara kandung juga tentunya. Nah, artinya begini, dan perintah ini perintah dari Tuhan. Barang siapa mengasihi Allah, dia harus juga mengasihi saudaranya. Kita nggak bisa memilih hanya mengasihi Allah atau bahkan hanya mengasihi saudaranya. Kedua-duanya harus diterapkan, yaitu mengasihi Allah dan saudara. Kalau orang mengatakan mengasihi Allah, aku mengasihi Tuhan, tetapi benci dengan saudaranya, nggak mau berdamai dengan saudaranya, ya bagaimana dia bisa mengasihi Allah yang tidak bisa dilihat dengan mata jasmani? Kalau terhadap saudara yang dilihatnya saja nggak bisa mengasihi. Firman Tuhan tegas mengatakan, ya, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, yang bisa ketemu setiap saat, tidak mungkin dikatakan, ya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi kita ini diajarkan Tuhan bukan untuk kita jadi pilih-pilih antara mengasihi Allah dengan mengasihi sesama atau saudara kita. Kedua-duanya, bahkan ada menggambarkan seperti salib. Kasih kepada Allah itu seperti garis
vertikal, garis ke atas dan ke bawah. Sementara kasih kepada sesama itu garis horizontal, ya, menyamping, berbentuklah seperti salib, ya, seperti salib ke atas dan ke samping. Itulah, ya, hukumnya Tuhan bagi kita semua. Jadi nggak bisa milih-milih. Ya, kalau kita selama ini merasa yang penting aku dengan Tuhan, yang penting aku mengasihi Tuhan, tapi nggak mau berdamai dengan saudaranya, tapi isinya benci dengan saudaranya, hatinya pahit dengan saudaranya. Ingat, saudara tidak hanya saudara kandung, bisa juga temannya, bisa juga ya saudara seiman, bisa juga ya siapapun itu, orang-orang ya sesama kita. Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita mengasihi mereka. Bahkan saya mau katakan lebih ekstrim lagi, Tuhan Yesus mengatakan, kasihlah musuhmu. Bahkan terhadap orang yang benci dengan kita pun, kita tidak boleh benci terhadap dia. Sebaliknya harus mengasihi. Itulah hukum yang luar biasa. Itu pengajaran yang luar biasa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, termasuk kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Karena itu mari saya ajak kita semua untuk bisa mencerna firman Tuhan ini, untuk merenungkan dalam hidup kita. Apakah kita masih benci seseorang? Adakah orang yang kita nggak suka? Adakah orang yang melukai hati kita? Atau sebaliknya, mungkin kita merasa aku udah baik-baik saja, tapi engkau tahu ada sesuatu yang nggak beres dengan hati saudaramu. Ayo doakan mereka. Ya, jadi Tuhan mau melihat kemurnian hati kita. Ya, jadi mengasihi ini bukan istilah mengungkapkan dengan kata-kata. Mengasihi ini bukan sekedar ya tulisan yang indah atau kata-kata yang indah, tetapi lebih daripada itu. Itu adalah luapan dari isi hati terdalam. Jadi artinya mengasihi di sini adalah tentang sikap hati yang tulus dan murni. Jadi bukan dibuat-buat, bukan sekedar yang penting aku sudah bilang aku mengasihi, tidak cukup. Ya, karena Tuhan selalu melihat hati, ya, bukan hanya ucapan kita, bahkan bukan hanya tindakan perbuatan kita. Tetapi kalau hati benar, ucapan dan tindakan pasti juga akan benar. Sebaliknya, kalau hatinya nggak benar, mau ditutupi dengan perbuatan baik dan ucapan yang baik pun, tetap Tuhan tahu. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita orang-orang yang mengasihi Allah. Dan kita pun juga dikatakan supaya mengasihi juga saudara kita. Kita nggak bisa milih, kedua-duanya harus kita ambil. Mengasihi Allah dan mengasihi saudara kita. Itu baru benar. Dan kita biarlah tidak termasuk orang pendusta yang katanya mengasihi Allah tapi benci orang lain. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami ditegur, kami diingatkan betapa pentingnya menjaga hati kami, supaya kami tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Tapi kami juga mengasihi saudara kami, sesama kami. Baik saudara kandung, baik saudara seiman, teman segereja, ataupun saudara-saudara siapapun Tuhan, manusia, sesama kami. Biarlah kami belajar mengasihi mereka. Sekalipun mungkin ada juga yang memusuhi kami, tapi kami tetap akan mengasihi. Seperti yang firman Tuhan ajarkan kepada kami, supaya kami mengasihi. Kami tidak bisa hanya mengasihi Allah dengan mengabaikan sesama, tetapi Tuhan Yesus mengajarkan melalui firman-Mu hari ini supaya kami juga mengasihi sesama kami. Terima kasih, kami bersyukur. Serahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.